Halo semuanya, balik lagi di sini bersama saya di channel Sumer Gadget ID. Nah, teman-teman, semenjak ada update iOS kemarin yaitu iOS 17.3, banyak sekali yang berkomentar untuk permasalahannya khususnya di iPhone 11 ya. Jadi teman-teman, di tangan saya ini adalah iPhone 13 dan saya akan kembali memberikan rekomendasi buat teman-teman kalau misalkan kalian mau update iOS 17.3, terlebih dahulu kalian harus lakukan tips ini, dan ini udah berulang kali saya share baik di TikTok dan terlebih di YouTube ini secara ringkas apalagi durasi panjang. Nah, jadi teman-teman, di HP iPhone 11 saya sudah mengupdate namanya iOS 17, dan di sini kalian bisa lihat ya, untuk iPhone 11 ini sudah yang apa ya? Sebentar, ini sinyalnya belum ada. Ini adalah iOS 17.3. Nah, ini saya coba refresh dulu ya. Nah, ini adalah iOS 17.3. Kemudian mengenai ini adalah iPhone 11 iPhone 11 Pro ya. Nah, jadi teman-teman, untuk mengaktifkan iOS 17 itu kalian harus melakukan tips ini, karena ini penting sekali buat teman-teman kalau misalkan kalian mau update iOS-nya ya. Jadi teman-teman jangan terlalu gegabah kalau menginstal iOS yang terbaru. Nah, jadi penting juga kalau kalian mau update iOS ini harus dan wajib kalian update ya, karena dari sini aja kalian bisa baca teman-teman ya. Pembaruan ini memperkenalkan perlindungan keamanan dan tambahan dengan perlindungan perangkat curian. Jadi ini benar-benar bagus banget kalau kita mau update iOS-nya. Ini untuk keamanan iPhone kita ya. Nah, jadi ini belum saya update ya, ini belum saya update, nanti akan saya update. Dan yang harus kalian lakukan adalah kalian harus nonaktifkan dulu di bagian aksesibilitas ya. Di bagian aksesibilitas ini kemudian kalian masuk ke bagian sentuh. Nah, kemudian di bagian paling bawah di sini ada yang namanya ketuk bagian belakang ya. Kalau ponsel kalian setting ke bahasa Indonesia. Nah, ini harus dimatikan kedua-duanya ya. Ini ketuk 2 kali, ketuk 3 kali. Ya. Jadi harus dinonaktifkan gitu ya. Karena ini penting sekali ya untuk mempercepat proses penginstalan update-nya ya. Kalau misalnya gagal, mungkin hanya separuh terinstall, bisa saja nanti berefek pada aplikasi di dalam ponsel kita dan berefek pada sistem ya. Bisa-bisa nanti data kita, kalau kita aktifkan data kita itu nggak bisa berfungsi karena cuma setengah yang terinstall. Dari gagalnya penginstalan itu nanti yang akan berefek pada ponsel kita teman-teman ya. Nah, itu yang terpenting. Kemudian pastikan kalian install pakai WiFi ya. Ya, jadi jangan kalian pasangkan pakai kuota data. Kalau misalkan tempat kalian tidak ada WiFi di rumah, bisa kalian nebeng ke rumah orang, atau misalkan kalian masuk ke restoran-restoran yang free WiFi-nya gitu ya. Nah, jadi teman-teman, itu yang untuk masalah apa tadi ya, masalah untuk internetnya. Kemudian pastikan kapasitas untuk penyimpanan itu masih cukup untuk bagian internal ya, untuk penyimpanan bagian data-data. Nah, jadi baru kalian install atau update yang namanya iOS kalian ya. Ini saya mau uninstall update dulu untuk pembaruan perangkat lunak. Ini saya aktifkan dulu sebentar ya.
Oke. Nah, ini saya update untuk iOS 17.3-nya. Kemudian ini wajib ya, ini klik setuju. Kemudian ini harus kalian tunggu ya. Jadi ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Kalau kita mau update yang namanya pembaruan perangkat lunak ya. Ini sedang proses pengupdatean. Jadi ini penting sekali misalnya kalau kalian mau update ya. Jadi teman-teman silakan kalian update, nggak usah khawatir asalkan kalian harus mengikuti panduan yang saya sarankan ya. Jadi apalagi teman-teman kalau misalkan iPhone kalian tuh X Inter ya, itu sangat rawan sekali ya. Jadi pastikan email kalian itu terdaftar di bea cukai teman-teman ya. Nah, saya sarankan untuk semua itu diharuskan untuk mengaktifkan semua email. Maksud saya untuk segera mendaftarkan. Misalkan iPhone kalian belum terdaftar emailnya, silakan diregistrasi terlebih dahulu ya. Nah, ini adalah proses pembaruan. Jadi pastikan kalau kalian mau aktifkan atau update iOS-nya, silakan lakukan hal-hal seperti ini. Ini adalah tips dan trik untuk iPhone. Jadi kira-kira cukup sekian untuk video kali ini. Semoga ini video bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa menjadi acuan buat tips and trik iPhone kalian. Oke, terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat. Di video selanjutnya saya akan buat video tentang hasil pembaruan dari perangkat lunak. Oke, jangan lupa share dan subscribe channel ini. Salam dari saya dari Sumber Gadget ID.